Oke guys, jadi balik lagi bersama gua Main Himmel di sini ya guys ya, settingan yang berbeda. Kenapa? Karena di episode kali ini gua akan membawakan konten yang lebih mendidik gitu ya guys ya, karena gua akan membawakan segmen Apa Kabar Dunia. Yang mau gua bawain di sini itu adalah tentang pertemuan PBB atau United Nation kemarin ya guys ya, atau tempo lalu itu. Nah, secara singkat ya yang dibahas seperti yang kita tahu ya, pertemuan PBB kemarin itu memanggil hampir seluruh negara lah ya guys ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, apa aja sih yang dibahas? Nah, seperti yang kita bisa lihat ya di sini. Jadi yang dibahas itu adalah perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan lingkungan hidup, isu ekonomi dan sosial, isu kemanusiaan, dan pemilihan jabatan PBB. Yang mau gue tarik di sini lebih ke tentang ini ya guys, mungkin hak asasi manusia dan perdamaian dan keamanan internasional gitu ya, karena yang menarik itu adalah tentang pembahasan dari Israel dan Palestina. Nah, oke guys, jadi yang gue liatin ke kalian ini adalah hasil voting tentang siapa aja yang setuju bahwa Palestina merdeka dan siapa aja yang tidak setuju gitu. Dan seperti yang kita lihat ya, yang nggak setuju itu ada 10 negara yang ini ya guys ya, yang merah-merah ini. Ada Argentina, Hungaria, Israel, udah pasti. Ini apa nih? Mikronesia, Pulau Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat ya yang nggak setuju. Dan yang lainnya setuju, dan kalau yang X itu yang absen gitu ya, yang tidak hadir. Nah seperti itu, dan dari hasilnya ya banyak yang setuju gitu bahwa negeri Palestina harus terbebas dari penjajahan gitu ya guys ya. Oke guys, jadi Presiden Prabowo saat berpidato di PBB, ada beberapa hal yang gue garis bawahi ya guys ya, yang beliau sampaikan itu adalah pertama, bahwa Indonesia siap untuk melanjutkan misi perdamaian dunia, karena beliau juga mengatakan Indonesia itu siap mengirimkan 20.000 lebih armada tentaranya ke negara-negara yang sedang mengalami krisis. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Indonesia di sini diwakilkan oleh Prabowo. Gua nggak tahu ya, ini menjadi perdebatan gitu ya guys ya, bahwa Prabowo bilang di sini Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Itu jadi yang menjadi perdebatan ya mungkin di kalangan masyarakat Indonesia, bahwa two state solution ini mengartikan bahwa Israel dan Palestina ataupun Palestina ini akan merdeka ya guys ya. Tapi dengan syarat, yaitu Israel juga harus merdeka. Maksudnya dalam artian harus diakui sebagai negara. Seperti yang kita tahu, yang menjadi perdebatan itu adalah Israel kan sebelumnya, kalau kita melihat sejarah, tidak pernah ada negara Israel gitu ya guys ya. Jadi negara Israel itu baru dibangun setelah 1940 sekian lah ya guys ya. Dan sebelumnya itu hanya Palestina gitu. Itu adalah negara Palestina. Banyak yang kurang terima akan two state solution ini gitu ya guys, atau dibagi dua gitu negaranya. Tapi nggak tahu ya, menurut gua ini gua juga tengah-tengah sih, karena two state solution itu bagus dalam hal ya, tanda kutip nih ya, dalam hal untuk menghentikan peperangan gitu ya guys ya, tapi kurang bagus dalam hal sejarah gitu ya. Kalau kita melihat ke sejarah, bahwa sejatinya adalah tanah Palestina gitu ya guys. Sekarang gini, analoginya gini aja, kayak misal nih guys, kita Indonesia di zaman dulu kan dijajah oleh Belanda, oleh Jepang gitu ya guys ya. Terus muncullah solusi seperti ini gitu. Jadi negara Indonesia dibagi dua dengan Belanda ataupun dengan Jepang, kayak kurang aja gitu kan. Dan yang kedua, ada fakta menarik lagi, yaitu ketika Perdana Menteri dari Israel, yaitu Netanyahu ya guys, seperti yang kita bisa tahu, Netanyahu memberikan speech. Nah ini dia nih guys yang menarik. Pada walk out negara-negara gitu, pada pergi ninggalin hall ini gitu, ninggalin aula tuh. Please order in the hall. Sampai disuruh jangan keluar gitu, tapi tetap mereka pada keluar gitu guys, karena saking merasa apa ya guys ya, kesel gitu akan penjajahan gitu ya guys ya. Seperti itu. Tuh, semuanya meninggalkan Please order in the hall gitu, hanya sedikit orang yang tetap tinggal gitu ya guys ya. Jadi mayoritas itu pada pergi gitu. Pada pergi, seperti yang kita bisa lihat ya. Kosong. Hanya segelintir negara aja yang masih bertahan ya guys ya, dan kebanyakan ini pada keluar gitu. Dan ini merupakan salah satu tindak mungkin protes ya terhadap Perdana Menteri Netanyahu atau Perdana Menteri dari
Israel ini guys. Nah ini menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gue sih ya ini puas gitu, kayak gue puas banget nontonnya gitu. Netanyahu juga memberikan pidato yang lumayan apa ya guys ya, poinnya lumayan apa ya, aduh kurang gitu loh, lihat coba. In Yemen, gone. Tuh, Yaman hilang. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Di Gaza gone, hilang. Sorry, Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. Lebanon. The Assad regime in Hilang. Syria, gone. Syria. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. Dan ini diungkapkan di APBB gitu ya, dengan APD-nya gitu. Ini makanya nih ada keterangannya ya. Netanyahu membanggakan semua orang yang telah dibunuhnya terlepas dari perbatasan mana yang dilintasinya, seolah-olah membunuh musuh dianggapnya sebagai lambang kehormatan gitu. Ini nggak tahu ya, ini orang tuh kayak punya imun gitu. Kayak punya imun, bisa melakukan apa aja, dan negara-negara kayak nggak gerak gitu. Dan baru sekarang ya alhamdulillah mungkin pada gerak gitu melalui PBB ini. Seperti itu ya guys ya. Dan juga gue juga mulai apa ya guys ya, mulai make sense gitu. Kita cari di sini deh. Negara apa aja yang sudah diserang oleh Israel ya? Palestina sudah jelas ya. Libanon, Iran, Yaman, Suriah, dan yang terakhir itu adalah Irak. Ini sebenarnya perang bukan yang Israel tuh bukan ngemerangin Palestina doang gitu loh. Kayak banyak negara-negara lain yang ikut diperangin gitu, dan faktanya ada gitu guys. Ini loh guys, gue tuh nemu ini nih, menarik untuk kita perbincangkan ya guys ya. Gue mau kalian lihat ini ya, perhatiin baik-baik. Di sini nih guys ya, ini tuh baju seragam dari tentara Israel ya, seperti yang kita bisa lihat. Dan ada lambang ini, apa sih ini, lambang apa sih? Gue kira juga apa gitu, bukan berarti apa-apa mikirnya ya. Ternyata lihat nih, kita lihat ya. Look closely. What do you see? You see Palestine, logo itu. Saudi Arabia, itu merupakan map ya guys ya. Iraq, Lebanon. Ini yang tadi disebutin gitu. Israel telah bekerja sama ya dengan Google dan YouTube ya, ini sebesar 45 million dolar ya guys ya, untuk melakukan ads atau iklan gitu ya. Iklannya iklan apa? Iklan untuk menutupi kelaparan di Gaza gitu lah. What the freak gitu bro. Sampai segitunya lu mau nutupin kejahatan gitu bro. Oke, jadi namanya itu adalah Project Nimbus ya. Oke, kita lihat ya artikelnya. Jadi Project Nimbus itu ini guys nih. Israel habiskan jutaan dolar untuk kampanye iklan online untuk menyangkal kelaparan di Gaza. Biadab memang. Rela gitu. Dan YouTube, Google ini mau lagi. Dan ironinya gue bakal upload di YouTube anjir. Di Google gitu sama aja kan. Kayak kita baca ya. Nih. Israel telah menghabiskan 160 juta, ini 50 juta dolar ya, untuk kesepakatan dengan platform Google, X, YouTube, dan semuanya. Pokoknya anak-anak perusahaan itulah. Nah ini untuk menutupi ya guys ya, menyangkal kelaparan di Gaza gitu bro. Dan ini nggak hoax gitu ya, seperti yang kita bisa lihat di sini nih. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. It is not a lie. Ini iklannya bro. There is food in Gaza. Kita kan semua tahu gitu, maksudnya kita kan nggak bodoh gitu. Di sana di Gaza tuh sedang terjadi apa? Segininya loh mau nutupin, emang. Aduh gimana ini Netanyahu tuh ya. Oh my god. Segininya bro, ini sangat-sangat terstruktur so gitu lah. Yes, what the fuck gitu bro. Well done. Burn. On the fucking cast iron. Couldn't even get it off. Holy shit. Are we being dead ass? This is not a drill. Tuh bro. Disiarin bahwa di sana tuh banyak makanan ini itu segala macam, kita semua tahu itu bohong. Seniat itu gitu Netanyahu untuk menutupi semuanya gitu loh bro. Gila gitu. Dan ada satu lagi gitu yang bikin kesel gitu ya nih. Perdana Menteri Israel Netanyahu tuh bilang bahwa kalau bilang Free Palestine itu sama aja seperti Heil Hitler zaman dulu. Lu tahu kan Hitler gitu ya, maksudnya itu orang jahat lah ya, zaman Nazi gitu. Tapi masa disamain gitu, kita bilang Free Palestine itu disamain sama Heilnya Hitler gitu, Heil Hitler. Nih kita bisa lihat ya di sini. Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. Kalau emang menurut lu bilang Free Palestine itu adalah sama seperti Heil Hitler, ya udah.
Free Palestine gitu, karena semua orang nggak bodoh gitu, itu nggak sama bro. Oke, jadi pokoknya segitu ya guys ya. Udah ini kacau banget. Segini dulu lah pokoknya apa kabar dunia kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton ya, dan juga pantengin terus ya, subscribe channel Main Himmel di sini untuk berita-berita selanjutnya, dan bye bye.